Nek bahasa Inggrisnya yo free. Makanya kalau pas kemarin kejadian bagaimana Palestina diserang Israel, kita kan banyak menyuarakan free Palestine. Betul ya? Nah, bebas. Maka kalau bebas ini, kalau sebagai kita, sebagai manusia, ini dimaknai kita bebas dalam beragama, bebas dalam berpikir dan bertindak. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, maka ada tambahan sesuai dengan ajaran Allah. Rasulullah SAW mencontohkan kebebasan ini, merdeka ini, yaitu pada awal kenabian beliau diangkat. Artinya beliau itu tidak pernah memaksa, tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah menjamin. Allah itu menjamin bahwasannya sesungguhnya jalan yang benar itu sudah jelas. Ini terkait kemerdekaan, ya, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan beragama. Ini Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Namun dilanjutkan, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Maka Allah sendiri juga sudah jamin bahwasanya tuh Islam itu sudah jelas merupakan jalan yang benar, agama yang benar. Sehingga makanya Rasulullah pun juga tidak pernah yang namanya memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam, bahkan kepada orang yang paling disayanginya. Ketika pamannya Abu Thalib sudah dalam keadaan sakit, ya, memang Rasulullah meminta untuk Abu Thalib agar mengucapkan la ilaha illallah, agar bersyahadat. Tapi ketika itu karena juga ada pemuka Quraisy yang lain yang juga ikut menyuarakan jangan pindah agama, ya, jangan pindah agama, jangan mau masuk agamanya Muhammad. Akhirnya Abu Thalib yang ada yang mengatakan nggak enak di situ, ya, karena para pemukanya itu akhirnya tetap berpegang teguh sama agamanya. Itu Nabi Muhammad tidak memaksa, hanya memohon. Padahal sama pamannya sendiri, karena sudah meninggal, kemudian meninggal, Rasulullah saking sedihnya coba mohon sama Allah diampuni. Tapi jawaban Allah tidak bisa, karena dia tidak masuk Islam, walaupun diringankan siksaannya di neraka, yaitu dengan siksaan paling ringan hanya berupa 2 kerikil kecil yang diletakkan di telapak kakinya, yang itu hanya membuat kepalanya mendidih. Itu yang paling ringan siksaannya, dan hanya beliau saja yang paling ringan. Maka jamaah sekalian, terkait dari kemerdekaan ini, ya, saya masuk kemerdekaannya dulu. Memang dalam Islam tidak ada paksaan dalam memeluknya. Karena apa? Sudah jelas benar. Maka salah ketika kita mengatakan semua agama itu benar. Yang paling benar adalah
Islam, itu salah, nggih. Yang benar hanya Islam. Jangan mengatakan yang paling benar Islam, karena itu beda konteks nanti. Kalau paling benar Islam, saya gambarkan paling benar Islam berarti yang lain itu ya benar, gitu. Tapi kalau kita ngomongnya yang benar Islam, ya hanya Islam yang benar, yang lain salah. Itu. Sehingga di sini maka karena sudah jelas tidak ada paksaan kita dalam beragama Islam, karena memang Allah sudah jamin sendiri bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan tadi siapa ingkar kepada tauhid, ya, famay yakfur bit-tauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan iman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Tidak akan putus ini saking kuatnya al-wuthqa ini tadi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang pertama, jamaah sekalian, yaitu membahas terkait merdekanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian kenapa kok manusia yang kita sebagai umat muslim kok bisa dikatakan merdeka, ya? Harus merdeka malah bersama Al-Quran. Yang kedua, karena Al-Quran ini berperan sebagai petunjuk kita. Yang pertama di sini tadi bahasanya Islam itu sudah benar. Kemudian Al-Quran ini sebagai pedoman atau petunjuk kehidupan. Maka setelah kita yakin beragama Islam, ya, maka langkah selanjutnya adalah mendomani Al-Quran sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-2. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, yaitu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada kata yang bertakwa, Bapak Ibu. Orang yang bertakwa ini pasti akan masuk langsung ke situ. Makanya kok dikatakan di sini bagi mereka yang bertakwa. Jadi gini, tak tuliskan dulu. Ini dalilnya, ya, agar orang itu yakin. Tadi Al-Baqarah ayat kedua, artinya tidak ada keraguan di sini. Bagi orang yang bertakwa. Jadi orang itu kalau yang beragama Islam ini disebutnya Muslim. Oke, orang yang beragama Islam itu disebutnya Muslim, perempuan yang muslimah. Terus kalau dia sudah memiliki iman, maka namanya bukan Muslim lagi, tapi namanya jadi mukmin. Nah, kalau sudah naik lagi, dia punya ihsan dalam dirinya, maka jadi muhsin. Nah, yang dimaksud yang bertakwa itu mereka sudah sampai pada tahap ini, Bapak Ibu. Mereka sudah punya iman di dalamnya. Karena apa? Tidak semua seorang muslim itu sudah punya iman. Jangan pasti lihat sendiri bagaimana orang dia ngaku Islam, tapi sholat aja kadang bolong-bolong, puasa aja di bulan Ramadan ini ada yang melaksanakan, ada yang enggak. Zakat bumbuhan lali malah. Haji kadang cuma buat formalitas tok. Bahkan dia sudah punya uang pun kadang ditunda-tunda hajinya.
Ini orang muslim. Dia mengaku muslim. Ya, cuman belum memiliki iman. Kita gambarkan iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya apa? Kalau iman sama Allah, ya, maka harusnya dia meyakini bahwasanya Al-Quran ini sebagai firman-Nya, sehingga dia berpedoman sama ini. Harusnya kan gitu. Sehingga kalau sudah sama Allah, sudah iman, ke bawah itu pasti diyakini Bapak Ibu. Harusnya ya. Tinggal ke malaikat, terus ke kitab, Rasul, hari kiamat, sampai qada dan qadar. Itu semua kan empat lima-limanya ini kan ada di dalam Al-Quran. Maka kuncinya memang di Allah dulu. Ya kayak kita umat Islam, kuncinya mau masuk Islam harus syahadat dulu, harus yakin bahwasanya Tuhan kita yang patut disembah hanyalah Allah. Ini. Nah, kalau sudah sampai mukmin, jamaah sekalian, dia sudah disebut orang yang bertakwa karena sudah beriman tadi, dan juga dia sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang disebut takwa, itu di situ. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus kalau sudah sampai sini gimana? Nah, ini sudah mentok-mentoknya iman tuh di sini. Mentok-mentoknya orang muslim. Dalam setiap kegiatan ibadahnya, bukan ibadahnya saja, dalam setiap kegiatan ibadah, dalam setiap kegiatan hidupnya, mohon maaf, setiap kegiatan dalam hidupnya itu sudah dijadikan ibadah. Kenapa sudah dijadikan ibadah? Karena dia selalu merasa terawasi. Jadi muhsin ini, ihsan ini tuh dia itu selalu merasa diawasi, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dalam kehidupannya dia benar hati-hati Bapak Ibu. Semuanya dalam aspek kehidupan, baik dari ibadahnya ataupun tidak. Mau makan ya duduk dulu, ya. Oh iya, pakai tangan kanan, jangan lupa berdoa. Terus sambil mensyukuri nikmatnya, sambil alhamdulillah sambil makan. Itu baru makan kok. Ketika sholat dia benar-benar khusyuk, menikmati bagaimana bacaan doanya, ya. Satu sisi yo anteng, ya karena kan diawasi sama Allah, ya kayak anak-anak lah, anak-anak ada gurunya di belakang lah yo anteng. Ya sama, ya kalau kita sudah sampai pada tahap ini, kita merasa Allah itu melihat kita, pasti kita akan anteng di situ, akan khusyuk, mulai menikmati ibadahnya. Nah ini, itulah yang mereka yang sudah bertakwa. Al-Quran sebagai petunjuk. Maka dalam ayat lain pun dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Tadi disebut lagi orang-orang yang mukmin. Nah, setelah kita yang tadi sudah yakin bahwasanya Islam itu seperti apa, ya, kemudian kita lanjutkan dengan mendomani Al-Quran sebagai petunjuk kita. Ini sudah mulai agak merinci lagi. Kemudian langkah selanjutnya dalam hal kemerdekaan ini, maka kita harus bisa mandiri. Setelah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita mandiri. Mandiri di sini dalam hal ekonomi dan sosial.
Dalam hal ekonomi ini Allah jelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. Satu-satu lah yang hal ekonomi dulu. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam ayat ini memang awalnya itu, jadi ketika Rasulullah sedang khutbah di masjid, orang-orang sedang mendengarkan, itu tiba-tiba ada pedagang lewat. Dan ciri-ciri pedagang itu jadi mirip sih sama sekarang nek pedagang ya, nek sekarang pakai mangkok ding 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 ding. Nek dulu pakai tabuhan. Pedagang itu lewat pakai tabuhan. Nah, terus orang-orang yang di dalam masjid yang lagi dengerin khutbah Rasulullah itu pada keluar, pada nemuin pedagang itu. Hingga akhirnya karena hal itu hanya tersisa 12 orang di dalam. Nah, kemudian barulah turun ayat ini. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di. Maksudnya apa? Dirampung kesek sholatnya, ibadahnya gitu loh. Ketika itu memang lagi sholat Jumat. Emang ini lebih menjerumusnya ke sholat Jumat, makanya kan pada surah Al-Jumu'ah. Laksanakanlah sholat dulu dalam kesibukan apapun, dalam hal berdagang, dalam hal kesibukan manusia lah ya, bekerja. Maka kalau memang sudah waktunya sholat Jumat, maka kembali sholatlah dulu gitu. Baru setelah itu bertebaranlah kamu di bumi. Bahasanya Allah itu bertebaran ya sekono, lakukan kegiatan masing-masing gitu. Balik ke kegiatanmu masing-masing. Nah, lalu carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Maksudnya apa? Tetaplah mencari karunia Allah, berarti kita itu dalam hal bekerja juga tetap harus mencari yang halal. Tetap harus yang halal. Sehingga apa? Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kalau kita sudah ingat Allah, pasti ya yakin. Kita sendiri malu ketika mencari rezeki yang tidak halal. Ini jamaah sekalian. Jadi kemandirian ekonomi ini penting memang. Jadi memang kita itu ya tidak hanya disuruh ibadah tok gitu, enggak. Sama Allah pun juga kita disuruh bekerja untuk menafkahi kehidupan kita gitu. Memang disuruh bukan bekerja, tidak hanya fokus ke ibadah. Tapi dengan tadi bagaimana kita tetap harus berpegang sama aturannya Allah, jangan sampai kita melanggar aturan itu dan malah justru mencari yang buruk. Ini berdasarkan tafsiran Ibnu Katsir ini ayat ini. Nah, lalu selanjutnya terkait sosial. Kalau sudah mandiri dari hal ekonominya, lalu kita lanjutkan ke sosialnya, yaitu ini pada surah At-Taubah ayat 103 dan juga ada lagi Al-Baqarah ayat 43. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakatul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita ya bekerja itu tadi di surah Al-Jumu'ahnya, maka kita juga tidak boleh lupa yang namanya terhadap sosial kita, yaitu diminta untuk berzakat.
Nah, zakat ini memang sudah ada ketentuannya. Kalau memang ada yang besok ini kita laksanakan zakat fitrah di bulan Ramadan ini, tapi kalau kita ada harta yang lebih yang sudah mengendap 1 tahun memenuhi nisabnya, maka kita diperintahkan zakat mal. Tapi apakah kita hanya diperintahkan zakat untuk dalam hal sosial? Tidak. Maka kita boleh kalau memang punya kelebihan harta, kita boleh kita sedekahkan ke orang lain. Maksudnya apa jamaah sekalian? Setelah kita mandiri dalam ekonomi, jangan sampai lupa sama sesama muslim kita atau sesama tetangga kita gitu loh. Karena ini juga Allah sampaikan untuk membersihkan dan menyucikan harta kita. Rasulullah pun ya juga merupakan teladan dalam hal ekonomi. Rasulullah pekerjaannya kan setelah dari muda sampai tua itu ya berdagang. Ya, sampai menikah, sampai kok bisa menikah sama Khadijah itu kan juga karena beliau berdagang. Saking dipercayanya sama orang-orang hingga mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, saking pinternya berdagang Rasulullah itu. Misalnya kalau saya kok cuma dapat 100 dinar gitu, Rasulullah bisa 200. Karena sebagai penjual dia tuh saking jujurnya gitu. Ada hal yang tertutup ya dibuka sama Rasulullah, dikasih tahu. Ya ini misalnya ini spidol beneran barusan dibuka, belum pernah dipakai. Maka ini harganya full 5.000. Nah, kalau yang ini spidolnya sudah dipakai 2-3 hari. Ya nek mau ngukur tintanya udah nggak bisa, tapi ini udah pernah dipakai. Nah, maka ini tak jualnya 4.000 sampai segitunya. Intinya tuh bener-bener disampaikan semuanya, nggak ada yang ditutupi. Itu cara Rasulullah berdagang itu sampai seperti itu. Sehingga orang pun kalau mau beli yo yakin gitu loh. Ini kapan mana ada pedagang saking jujuri koyong ini. Bahkan dikatakan juga sampai disampaikan modalnya yuk berapa itu yuk sampai diomongin. Tuh subhanallah sekali pokoknya kalau Rasulullah itu. Makanya memang suri tauladan kita ya wis petunjuknya dari Rasulullah ini. Nah, jamaah sekalian, kalau sudah, saya lanjutkan lagi terkait kemerdekaan ini. Kita sudah yang pertama tadi membahas tentang merdekanya, kemudian masuk ke Al-Qur'annya sebagai petunjuknya, bagaimana kita bisa merdeka ya. Lalu agak masuk lagi ke tema-temanya. Yang pertama tadi saya bahas ekonomi dan juga sosial. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita tetap harus berjuang melawan penindasan. Selanjutnya itu kita tetap harus berjuang melawan Makanya kok kalau kita lihat kenapa sih itu orang Palestina mbok ya nek dipikir-pikir kan jane yo ngungsi wae pindah ke Indonesia atau pindah ke negara Islam lain yang makmur kan jane yo bisa. Cuman itu bukti nyata bahwasanya ketika mereka ditindas ya mereka melawan. Sama kayak dulu bangsa Indonesia ketika dijajah sama Belanda sama Jepang, ya mereka bukannya pergi melawan gitu. Selagi mereka memang melawan di jalan yang benar. Dan Rasulullah memang ketika Islam itu direndahkan, itu Rasulullah lawan. Tapi kalau dirinya yang direndahkan, itu malah justru enggak. Jadi Rasulullah itu kalau dirinya direndahkan, itu malah dia tuh biasa aja. Rasulullah tuh dirinya sendiri direndahkan tuh dia biasa aja. Tapi kalau Islam yang direndahkan itu dilawan. Contohnya ketika setiap ke masjid ada orang yang meludahi, ya dibelki wae. Bahkan ketika orang ini sakit,
kok tumben nggak ada yang meludahi, dicari, ternyata sakit. Rasulullah jenguk orang itu. Terus ada Arab Badui yang buang air kencing di masjid, sahabat pada marahin, tapi sama Rasulullah disuruh diem, nggak usah dimarahin. Setelah itu ya Rasulullah bersihkan sendiri. Dan ketika Rasulullah juga lagi berdakwah, terus ada yang menghalangi, ada yang sampai mohon maaf buang kotoran ke tubuhnya, itu ya Rasulullah biasa aja. Sehingga orang pun ya saking melihat beliau, ini orang akhlaknya luar biasa sekali, perilakunya luar biasa sekali, hingga malah justru mereka yang jahat sama beliau akhirnya jadi berpikir tertunduk, malah jadi masuk Islam saking mulianya itu dari akhlak beliau. Nah itu kalau dirinya yang ditindas. Tapi ketika Islam dilawan Bapak Ibu, contoh perang terbesar yang pernah terjadi di zamannya Rasulullah, ya, perang terbesar itu adalah perang Mu'tah. Saya koreksi kalau misalnya salah. Ada namanya perang ini, Mu'tah ini. Perang ini awal mulanya, jamaah sekalian, awal mulanya itu Rasulullah itu ngirim utusan, ngirim surat ke Raja Romawi. Ketika itu ngirim utusan surat ke sana. Yang namanya utusan kalau dalam aturan ketika itu memang tidak boleh dibunuh, pokoknya tidak boleh diganggu, tidak boleh diapa-apain. Sampai sana ketemu rajanya, disampaikan suratnya, ya, justru bukannya diterima, tapi malah ditolak, disobek, terus utusannya ini malah dibunuh sama mereka, sama Romawi. Nah sehingga Rasulullah geram, marah ketika itu, akhirnya ngirim pasukan 3.000. Orang Romawi yang tahu kalau orang Islam mau nyerang, akhirnya apa? Ya dilawan. Lawannya 200.000. Ini nyata Bapak Ibu, ada sejarahnya. Jangan bisa nyari. Ini orang Islam 3.000. Karena memang ketika ini belum berkembangnya Islam sampai akhir. Ya. Ini lawannya 200.000 orang Romawi. Rasulullah tidak ikut perang langsung memang. Ini diwakili oleh 3 komandannya, 3 sahabat terbaiknya. Ada Zaid, ada Tolhah, ada Abdullah bin Rawahah. 3 itu komandan utamanya. Dan 1 nanti kalau setelah pas perang 3 komandan ini meninggal, kemudian dipimpin Khalid bin Walid. Nah, kalau Khalid bin Walid insya Allah Bapak Ibu sudah tahu bagaimana ketika beliau memimpin perang. Ini nyata Bapak Ibu, karena saking geramnya hanya karena 1 itu tadi, bukan lewat takut, dilawan. Dan fakta mengerikannya adalah 3.000 ini bisa menahan 200.000 ini. Menahan, memang tidak sampai menang, karena ketika perang ya sampai berhari-hari, ini Muslim ini sudah bunuh ratusan orang ini, sedangkan di pihak Muslim hanya 24 yang meninggal. 24 yang sini ratusan. Nah ini diskusi lagi, orang Muslim diskusi, ini perang terus rampung-rampung. Wah saking oke, orang mungkin iso rampung iki. Akhirnya dibuat strategi tukar tempat. Yang pertama formasinya di kanan jadi di kiri, yang di kiri jadi di kanan. Ketika perang pecah lagi, perang sejenak ya, terus habis itu mereka narik mundur pasukannya agar dikira itu mereka tuh balik hanya siasat mau nipu, nanti ada pasukan tambahan gitu. Tapi ternyata orang Islam ini memang benar-benar balik, sehingga mereka nggak dikejar ketika itu. Ini mereka udah takut karena begitu luar biasanya umat Islam. Bahkan Khalid bin Walid sampai habis 9 pedang ketika itu. Ketika balik ya, pertama yang namanya orang Islam kalau lari dari medan perang ya dicemooh. Jadi laki-laki kan yang perang. Sampai Madinah itu bukannya disambut sama istrinya, tapi malah di elek-elek ibu. Wih, ini nek dulu loh.
Yang jihad ya, yang laki-laki yang sedang berjihad itu kok lari dari medan perang itu malah dijelek-jelekkan. Tapi ya setelah mereka kembali, kemudian ada Rasulullah sebagai penengah, dikasih tahu bahwasanya kondisinya itu seperti ini, nggak mungkin ini dilanjutkan gitu. Tapi ini saya mau ceritakan ini bahwasanya ini salah satu bukti bahwasanya kita ya sebagai umat muslim ya harus mau membela, jangan mau ditindas gitu loh. Kalau tadi dari pribadi kita yang dihina, Rasulullah mencontohkan seperti itu. Tapi kalau Islam yang dihina kita lawan. Nah itu. Itulah Mas Merdeka bersama Al-Quran itu. Ini memang ada ayatnya bahkan di sini. Dalam Quran surah Al-Maidah. Ini kalau ayatnya belum saya tulis ya. Ada An-Nisa ayat 75 dan Al-Maidah ayat 8. An-Nisa ayat 75 dan Al-Maidah ayat 8. Nah ini harus dilawan Bapak Ibu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke memang dalam Al-Quran, yaitu terkait pendidikan. Kalau tadi sudah dari kita nyari uang, kemudian peduli sama sosialnya. Nah, terus di sini pentingnya pendidikan. Pentingnya pendidikan. Iya salah. Ini hal-hal yang saya sebutkan itu ya untuk mencapai kita bisa merdeka bersama Al-Quran itu. Pendidikan yang terkenal jelas surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini banyak ditafsirkan. Kita sebagai umat muslim diminta untuk menuntut ilmu. Salah satunya membaca, belajar membaca. Bahkan dalam surah Az-Zumar ya, ini yang saya kutip, Qul hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tak ulangi, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah jelaskan lagi, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, di sini bagaimana pentingnya jamaah sekalian terkait pendidikan. Kita juga sebagai manusia, mohon maaf, sebetulnya kalau terkait ibadah itu ada yang namanya larangan untuk taklid, hanya ikut-ikutan tok, itu jadi ada. Kita nggak boleh kok melaksanakan ibadah itu hanya dari ikut-ikutan. Mesti kowe meh nglakoni apa? Aku meh ibadah iki wis tak melu gitu. Tanpa dasar gitu loh. Hanya ikut-ikutan itu dilarang. Sehingga pentingnya pendidikan ini agar kita itu bisa menguatkan diri kita, okay? Baik dari segi ibadah, baik dari segi iman, baik dari segi akal sehat kita, sehingga kita punya kemandirian dan punya pegangan yang kuat dan memang benar-benar apa yang kita lakukan itu berdasar. Terkait ibadah itu kan memang harus punya dasar Bapak Ibu. Terkait ibadah ya, itu memang kita harus punya dasar. Kita nggak boleh asal-asalan dalam hal beribadah. Maka ya nek, mohon maaf, walaupun di desa saya beberapa kali melaksanakan yang namanya sholat tasbih, nah, sholat tasbih, yaitu saya cari dulu, iki dasare opo melaksanakan sholat ini.
Oh, ternyata ada hadisnya memang. Ada hadisnya, agak panjang hadisnya. Cuman ketika dicari kesohihannya, ternyata hadis ini termasuk hadis yang lemah. Bahkan dikatakan, ada yang mengatakan ini hadis palsu, sehingga Muhammadiyah lebih memilih nggak usah dilaksanakan karena nggak jelas gitu. Walaupun saudara kita itu menganggapnya sunnah. Cuman yang salah adalah di masyarakat itu masih mereka itu melaksanakan ibadah seperti ini di waktu-waktu tertentu tok, sehingga kayak seakan-akan ibadah sholat ini itu hanya dilaksanakan ketika itu, misalnya pas kemarin itu malam apa nggih? Nisfu Sya'ban. Nah, ono barang Rebo Wekasan barang lah itu. Nah, itu kan padahal ya nggak ada dasarnya, cuman ya mereka masih melaksanakan, ya warganya ya gur melu-melu. Nah kayak gitu ya mohon maaf, saya katakan yang salah kayak apa sih bahasanya, ustadznya sih itulah, kiainya sih itu nek bagi saya. Ya, karena ketika ditanya pun ya pokoknya ya ibadah tok gitu. Nggak tahu dasarnya memang. Bahkan sampai gini, agak lucu jadi. Tanya Bu di grup, Pak mohon maaf, ini kalau misalnya sholat tasbihnya dilaksanakan di rumah boleh nggak ya? Soalnya kalau sama Pak ini tuh kecepatan, lemoco tasbih saya belum selesai, tapi kalau ini sama Pak ini udah selesai. Akhirnya saya nggak selesai untuk bacanya. Yo tak jawab, kasih hadisnya, sholat tasbih itu kalau dari hadis ini boleh dilaksanakan kapan aja Bu, tidak hanya di waktu itu, pas itu masih nisfu Sya'ban kayaknya. Dan juga tidak ada perintah untuk jamaah. Ya, bahkan sholat sunnah itu malah yang paling bagus memang untuk dilakukan sendiri dan di rumah. Itu ada hadisnya kuat lah itu. Nah, tapi ya saya juga jawab lagi di bawahnya, tapi mohon maaf ya Bu, saya tidak pernah melakukan itu. Saya masih jawab seperti itu karena memang di lingkungan saya masih campuran, belum Muhammadiyah, campuran. Ya nek sholat 11 rakaat tapi ya yasinan gitu. Sehingga mau nggak mau saya harus membaur, karena kalau saya justru menjauh, ya sama aja saya nanti nggak bisa menyampaikan dakwah saya di masyarakat. Itu. Maka jemaah sekalian, yang namanya ibadah pendidikan ini penting, terutama dalam hal kita mau menuntut ibadah. Menurut ilmu dalam hal kita mau melaksanakan ibadah, ini penting. Tapi kalau bermuamalah, monggo banyak dasarnya kalau bermuamalah. Dalam hal kita kehidupan pribadi itu, dalam hal pekerjaan kita itu ada banyak pendapat yang berbeda dan ada yang sama-sama baik. Ini memang, tapi Rasulullah sendiri juga bersabda bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini bahkan ada satu kisah, ternyata setelah perang Badar, ya Nabi Muhammad itu minta tawanan perang, berarti musuhnya yang ditawan itu malah belajar baca dan nulis. Musuhnya itu disuruh belajar baca dan nulis biar nanti bisa untuk ngajari anak-anak muslim sebagai tebusannya. Kan kalau tawanan kan ditangkap, terus biar mereka lepas itu bayar tebusan. Nah, bayar tebusannya itu Rasulullah itu suruh mereka belajar baca dan nulis buat ngajari anak-anak muslim. Ini saking luar biasanya Rasulullah ketika itu, bahwasanya pendidikan itu penting sekali gitu jemaah. Walaupun ya memang Rasulullah sendiri sebagai orang yang ummi yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Tapi ya itu memang Rasulullah dibuat seperti itu. Kenapa? Ya biar orang tuh percaya bahwasanya apa yang Rasulullah sampaikan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dirinya. Bukan berarti Rasulullah rarak sinau loh. Bukan berarti Rasulullah nggak mau belajar baca dan nulis. Tapi Rasulullah sengaja dibuat seperti itu. Rasulullah sendiri juga seperti itu supaya apa? Supaya orang itu percaya bahwasanya apa yang dia sampaikan itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dirinya. Allah sendiri juga berfirman dalam surah Al-Ankabut bahwasanya kalaupun misalnya kamu sudah pernah membaca kitab, kan sudah ada kitab sebelumnya.
maka pasti orang tidak akan yakin terhadap apa yang Rasulullah sampaikan. Ya kayak bapak ibu sudah bisa baca sama nulis, kemudian tiba-tiba nulis kitab, kira-kira orang akan percaya enggak? Oh enggak lah. Nah itu mesti karanganmu dewe wong kowe iso maca nulis kok. Tapi coba kalau orang wis nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kok tiba-tiba mengeluarkan sebuah ayat yang luar biasa, ya. Iki sopo sih? Bahkan orang Arab ketika dengar Al-Quran tuh, walaupun yang belum Muslim itu ya termenung mereka itu. Bisa indah sekali ini syairnya. Bahasanya Al-Quran itu memang bahasa tingkat tingginya Al-Quran. Orang Arab gitu, bahasa Arab. Tingkat tingginya bahasa Arab itu memang Al-Quran ini. Sehingga ini nggak mungkin dari Muhammad. Ini nggak mungkin. Wong ra tau sinau maca karo nulis kok iso nggak yang ini. Sehingga makanya kenapa kok salah satunya Abu Bakar sendiri orangnya pinter, sahabat dekat Rasulullah itu bisa langsung masuk Islam itu ya karena itu juga. Itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ini masih ada 2 lagi tapi kok sepertinya nggak cukup. Saya langsung masuk ke yang terakhir mawon, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam praktik yang nyata. Kalau sudah ini semua, maka kita tinggal yang namanya menerapkan nilai-nilai dalam Al-Quran. Ini ada pada Quran surah Al-Ashr. Kita sering banget baca, Bu. 1-3. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya seperti kejujuran, kesabaran, toleransi, keadilan, itu semua harus diimplementasikan dalam interaksi kepada sesama dan juga kepada ekonomi serta kejiwaan kita atau spiritual. Saya bacakan satu ya, ini Al-Asrnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Manusia itu akan rugi kecuali ini. Masuk ke sini tadi orang-orang yang beriman, kemudian mengerjakan kebajikan, ya. Nah, lalu saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kalau iman tadi sudah tak jelaskan. Mengerjakan kebajikan itu dijelaskan sebetulnya pada intinya mengerjakan kebajikan itu adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Itu termasuk dalam hal ekonomi dan sosialnya. Jadi tidak hanya ibadah, tapi semuanya. Mengerjakan kebajikan itu masuk ke sana. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 177 di sini dikatakan juga memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang minta-minta, lalu gunakan hartanya untuk memerdekakan hamba sahaya, menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi kebajikan itu. Lalu saling menasihati untuk kebenaran. Saling menasihati untuk kebenaran. Jadi kalau kita sudah mulai beriman, mengerjakan kebajikan, kan kita sudah tahu ilmunya. Nggak mungkin dong kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan tapi kita nggak tahu dari mana itu kita melakukan itu. Kan kita mesti punya ilmunya. Kenapa kok kita melakukan itu? Maka setelah itu kita harus saling menasihati. Artinya Bapak Ibu nggak harus dakwah di depan seperti saya seperti mboten. Saling menasihati ini memang ada yang mengatakan kita berdakwah,
tapi boleh dari lingkungan bapak ibu sendiri. Misalnya kok dalam lingkup keluarga, kok ternyata suaminya ataupun istrinya ataupun anaknya kok berperilaku atau yang bertingkah yang menyimpang, maka kita diminta untuk menasihati. Nggak boleh diem. Ya, bahkan kalau misal dari keluarga sudah, kok tetangga kita kok kita diamkan, itu juga salah. Tetangga kita kok kita diamkan, itu juga salah. Sak minimale jamaah sekalian, kita bisa memberikan contoh baik kepada mereka. Contoh baik kepada mereka. Saya juga ada tetangga yang mohon maaf nyuwun sewu sekali. Ya sholat Jumat kadang sholat kadang enggak. Ya karena saya masih muda dan itu mereka mohon maaf ya wis orang-orang yang berumur, kalau saya ngomong langsung jujur saya nggak berani. Ya, apalagi ngomongin perkara agama. Saya nggak berani. Akhirnya apa? Saya di depan mereka saya contohkan langsung. Setiap kali ada azan ya ke masjid. Mau Jumatan ya saya benar-benar tak perlihatkan, ya tak pamerke lah bahasanya. Tapi pamer dalam hal kebaikan seperti itu, tak perlihatkan ke mereka. Ya ayo gitu Jumatan gitu. Nggak bisa secara langsung memang. Kalau di beberapa aspek kan kita nggak boleh juga. Bagaimana berdakwah kok maksa, harus dengan hati, harus dengan kelembutan. Ini tapi intinya jamaah sekalian, kita harus saling menasihati. Jangan kita biarkan orang-orang sekitar kita itu kok tahu salah, yuk kita biarkan. Lalu dan saling menasihati yang terakhir untuk kesabaran. Kalau yang pertama dari hal-hal yang menyimpang tadi, kemudian dalam hal kesabaran ini dalam tafsirnya memang ini lebih menjorok ke orang yang berdakwah ke Rasulullah ketika itu. Dakwah kok banyak sekali cobaannya, maka diminta untuk sabar dalam hal sabar. Nah kita juga kalau misal nasihati, kok ini dikandani kok urung bener-bener ya sabar gitu loh. Memang diminta untuk sabar. Ya apalagi yang ibu-ibu ini, terutama yang dalam mendidik anak, kok anaknya masih nyuwun sewu, udah dikandani bolak-balik kok angin ya sabar. Itu. Sabar itu nggak ada batasnya jamaah. Bagi orang yang sudah ini, sabar itu nggak ada batasnya. Yakin saya, pokoknya sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada orang yang bilang sabar ada batasnya, berarti dia belum sampai sini. Buktinya ya Rasulullah sendiri udah. Nah kita teladannya siapa? Rasulullah kan. Akhlak yang kita contohkan dari Rasulullah. Nah kalau mau membuktikan itu, mana sabar nggak ada batasnya, kita lihat Rasulullah bagaimana kesabaran beliau. Apalagi kerendahan beliau luar biasa. Rasulullah tuh kalau tidur tuh alasnya tuh pakai daun. Rasulullah tuh tidur itu alasnya tuh daun. Kalau dalam bukunya itu yang saya baca, pakai daun palem. Ada yang pakai kurma, terus juga palem juga ada. Ini pakai daun dan Rasulullah tidur. Tidur itu ada Umar datang. Rasulullah bangun ini nepak godong ini loh diwajahi. Hari Umar itu ndelok sedih tuh. Wah, ini pemimpin umat Islam luar biasa kok koyo ngene gitu. Tapi ya itu tadi, bagi Rasulullah apa? Enggak penting terkait dunia. Sampai segitunya Rasulullah. Kalau disuruh pakai misalnya beli karpet, beli kasur bisa nggak? Bisa. Wong sahabatnya aja ada yang kaya banget kok. Abdurrahman bin Auf itu hartanya luar biasa. Nek Rasulullah misalnya meh jaluk gurung kok kayak kasur lah ya bisa. Tapi bagi Rasulullah enggak. Itu. Maka kalau Bapak Ibu memang kalau terkait pribadi, perilaku, akhlak, contoh Rasulullah benar-benar luar biasa beliau. Kalau kita merasa diri kita tuh, kok kayak gini ya. Coba sambil baca gimana sih kalau Rasulullah menghadapi ini, pasti ada contohnya dari Rasulullah. Sehingga saya yakin jamaah sekalian merdeka bersama Al-Quran ini dengan Rasulullah sebagai suri tauladannya, sebagai contohnya. Akhlak Rasulullah kan disebutkan juga akhlaknya Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah. Maka kita sebagai umat muslim, ya, kalau mau merdeka bersama Al-Quran ini, marilah kita pelajari Al-Qurannya sambil melihat bagaimana Rasulullah menerapkannya. Sedikit-sedikit Bapak Ibu, enggak apa-apa. Misalnya one day one hadis kita baca, oh Rasulullah tuh
ternyata setiap hari seperti ini. Oh, ini udah cukup. Itu sudah cukup, itu sudah bagus. Sudah mau belajar satu hari satu ilmu itu sudah bagus. Oke. Maka ini untuk penerapan ini memang tidak bisa langsung plek gitu. Memang pelan-pelan kita mulai mantapkan hati juga, mantapkan niat. Karena memang yang paling utama juga niat kita juga harus baik. Jangan sampai kok niat kita dalam melaksanakan kehidupan, dalam melakukan niat kok malah kita niatkan yang buruk, nanti malah jadinya naudzubillah min dzalik. Maka itu jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang dapat saya sampaikan terkait materi hari ini, yaitu merdeka bersama Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya selaku materi mohon maaf apabila ada yang salah dalam saya menyampaikan. Dan saya sudah ngomong di sini beberapa kali, pokoknya kalau saya salah dikasih tahu, saya nggak akan tersinggung, saya malah senang. Pokoknya kalau saya salah, saya dikasih tahu akan saya perbaiki. Begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi sabilil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bauran kajian yang sudah kita ikuti bersama. Semoga ada kemanfaatan dan kebaikan untuk